Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Khurunisa dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi 1A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai antara terjemah, tafsir, dan takwil. Nah, sebelumnya apa itu terjemah? Nah, terjemah artinya mengalihkan ya atau menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya, akan tetapi dengan tidak merubah isi dan kandungan yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, dalam menerjemahkan Al-Quran itu harus bersifat objektif. Nah, artinya objektif di sini kan berupa opini dari si penerjemahnya tersebut. Nah, terus pada awalnya terjemahan Al-Quran itu sempat ditolak oleh para fatwa ya, oleh fatwa para ulama yang secara tegas mengharamkan terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, akan tetapi agama Islam ya, umat Islam di dunia itu tidak hanya sebatas membaca Al-Quran saja, tetapi juga memaknai isi dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Nah, sehingga lambat laun terjemahan Al-Quran ini mulai diperbolehkan oleh para ulama. Nah, sehingga terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Latin itu sudah banyak yang menerjemahkan. Nah, itu sudah banyak yang menerjemahkan dan juga terjemahan Al-Quran ini sangat berperan penting sebagai media dalam dakwah dan juga dalam upaya mendekatkan Al-Quran kepada makna yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Kemudian terjemah itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada terjemah harfiah dan tafsiriyah. Nah, terjemah harfiah ini adalah terjemahan Al-Quran ya dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya ya, dengan memerhatikan aturan atau tata tertib kebahasaan yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran tersebut. Nah, kemudian ada terjemah tafsiriyah. Nah, kalau terjemah tafsiriyah ini dia terjemahan Al-Quran dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya, akan tetapi dengan tidak memperhatikan aturan tata tertib kebahasaannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam sejarah terjemahan Al-Quran di Indonesia itu ternyata sudah sudah ada sejak abad ke-20 Masehi, di mana pada tahun 1965 pemerintahan Indonesia sudah menerbitkan terjemahan Al-Quran melalui lembaga penerjemah ya, melalui lembaga terjemahan kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian pada tahun 1971 itu sudah ada terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda ya, yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Komarudin As-Soleh, terus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Rosandi. Nah, kemudian setelah itu terjemahan Al-Quran di Indonesia menjadi berkembang pesat ya, menjadi semakin banyak di seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian dalam menerjemahkan Al-Quran, nah tentunya ada syaratnya. Nah, seorang yang akan menerjemahkan Al-Quran itu harus menguasai bahasa yang akan diterjemahkannya tersebut. Nah, misalnya Al-Quran ini ingin diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Nah, orang tersebut harus menguasai terlebih dahulu bahasa yang akan diterjemahkan tersebut. Nah, tujuannya yaitu supaya tidak terjadi kesalahan dalam menerjemahkan Al-Quran, dalam menerjemahkan isi dan kandungan dari Al-Qurannya tersebut. Nah, seperti itu. Syarat yang kedua dalam
tafsir sendiri yaitu secara etimologi berasal dari kata al-fars, al-idah, al-syarh, dan al-bayan yang artinya keterangan atau penjelasan. Nah, kemudian dari tafsir ini juga berasal dari kata al-ibanan yang artinya menerangkan. Nah, kalau tafsir juga berasal dari kata al-qasr yang artinya menangkap. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa kata tafsir ini yaitu meningkap atau menerangkan dari lafaz yang terdapat dalam Al-Quran, di mana dalam lafaz tersebut sulit untuk dipahami. Nah, seperti itu. Sejarah dari Al-Quran, dari tafsir ini juga sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, penafsiran ini dilanjutkan oleh para sahabat, di mana para sahabat ini dituntut untuk melakukan ijtihad dalam penafsirannya. Nah, ijtihad sendiri yaitu suatu penerapan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa dilakukannya ijtihad, di mana pada saat itu Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara rinci dan secara detail mengenai isi dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, atau belum tidak sampai dalam sehingga pada masa ini banyak tokoh-tokoh yang menafsirkan Al-Quran. Antaranya yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Jubair, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, dan Ibnu Abbas. Nah, akan tetapi dari tokoh-tokoh tersebut hanya ada 4 tokoh yang sangat berjasa dalam penafsiran Al-Quran, yaitu ada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, yang masing-masing di antara mereka, di antara tokoh-tokoh tersebut itu memiliki murid. Nah, di mana muridnya tersebut itu menjadi para penafsir kembali. Nah, sehingga para penafsir Al-Quran itu menjadi semakin banyak, jadi semakin berkembang pesat di kota tempat mereka tinggal. Nah, seperti itu. Nah, pada masa ini disebut juga dengan periode pertama, di mana pada periode ini penafsiran Al-Quran itu dengan menggunakan metode Nabi, kemudian metode para sahabat, kemudian tabi'in. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penafsiran Al-Quran itu berlanjut pada periode kedua. Nah, pada periode kedua ini pada tahun 150 Hijriah, nah, hadis-hadis itu sudah mulai berkembang pesat, kemudian ditandai dengan adanya kitab-kitab yang mengkaji Al-Quran. Nah, kemudian kemudian yang dituliskan berdasarkan ayat dan sunnah. Berdasarkan ayat dan surah yang terdapat dalam Al-Quran, yang disebut juga dengan mushaf. Macam-macam tafsir yaitu terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya. Tafsir yaitu ada 2, yaitu ada tafsir biroi dan tafsir bil ma'thur. Tafsir biroi yaitu tafsir yang berdasarkan kepada akal sebagai sumber penafsirannya. Nah, sedangkan tafsir bil ma'thur yaitu tafsir yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber penafsirannya. Berdasarkan corak penafsirannya, tafsir yaitu terbagi menjadi 5, yaitu ada tafsir sufi, fikih, falsafi, ilmi, dan adab al-istimai. Nah, tafsir sufi yaitu tafsir yang bercorak ilmu-ilmu tasawuf. Nah, disebut juga dengan tafsir isyari. Kemudian ada tafsir fikih. Tafsir fikih yaitu tafsir yang bercorak ilmu-ilmu fikih. Nah, ini termasuk ke dalam tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber penafsirannya. Kemudian ada tafsir falsafi, yaitu tafsir yang bercorak ilmu-ilmu tasawuf, ilmu falsafi, filsafat. Ini termasuk ke dalam
tafsir biroi yang menggunakan akal sebagai sumber penafsirannya. Kemudian ada tafsir ilmi, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya mengenai permasalahan-permasalahan ilmu-ilmu pengetahuan. Ini juga termasuk ke dalam tafsir biroi yang menggunakan akal sebagai sumber penafsirannya. Kemudian ada tafsir al-adab al-istimai, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya mengenai permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan. Sebagian ulama ada juga yang menyebutkan bahwa pada tafsir al-adab al-istimai ini termasuk ke dalam tafsir syakuran atau tafsir ikhlas. Kemudian berdasarkan metode penafsirannya, tafsir itu ada 4, yaitu ada tafsir tahlili, tafsir amali, tafsir muqaran, dan mawdu'i. Tafsir tahlili yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan semua aspek yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan bidang keahlian para mufasirnya tersebut. Nah, kemudian ada tafsir amali, yaitu metode penafsiran Al-Quran secara singkat dan global, artinya tidak panjang lebar, tetapi mencakup makna yang dikehendaki ayat tersebut. Nah, kemudian ada tafsir muqaran, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat dalam Al-Quran, kemudian para mufasir mengemukakan kecenderungannya yang nantinya didapatkan kesimpulannya dari hasil perbandingannya tersebut. Nah, kemudian ada tafsir mawdu'i. Nah, tafsir mawdu'i ini adalah metode yang digunakan oleh para mufasir untuk menjelaskan tema atau masalah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang masalah yang akan diselesaikannya tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ta'wil. Ta'wil secara etimologi berasal dari kata al-awal yang artinya kembali, al-ma'al yang artinya tempat kembali, dan al-siyasah yang artinya yang mengatur. Nah, ta'wil secara bahasa dapat diartikan yaitu menerangkan dan menjelaskan kembali. Nah, sedangkan secara istilah, ta'wil yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengungkap misteri dan potensi yang sangat besar yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya banyak para tokoh yang mendefinisikan arti dari ta'wil tersebut. Nah, salah satunya yaitu menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali, ta'wil yaitu suatu ungkapan tentang pengalihan makna dari lafaz zahir yang didukung oleh dalil dan menjadikan dalil tersebut lebih kuat dibandingkan dengan makna yang ditujukan oleh makna yang zahir. Nah, kemudian ta'wil sendiri dalam Al-Quran itu dibacakan sebanyak 17 kali. Nah, berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, ta'wil itu ada 3, yaitu ada ta'wil qaul, fi'il, dan ar-ru'yah. Ta'wil qaul yang artinya perkataan, ta'wil fi'il atau perbuatan, ta'wil ar-ru'yah yang berarti ta'wil mimpi. Nah, ta'wil qaul atau perkataan dalam bahasa Arab itu memiliki 2 pengertian, yaitu ada ta'wil khobar dan amr. Ta'wil khobar yang artinya berita-berita. Nah, contohnya pada surah Al-A'raf ayat 53 yang memberitakan bahwa akan adanya hari kiamat. Nah, sedangkan manusia sebagai ta'wil itu hanya menunggu akan datangnya hari kiamat tersebut. Kemudian amr yang berarti perintah, ini berarti memiliki arti yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Macam-macam dari ta'wil berdasarkan diterima dan tidaknya yaitu ada 2. Ada ta'wil ghairu mawdu' dan mawdu'. Ta'wil ghairu mawdu' yaitu ta'wil yang ditolak atau yang tidak diterima. Nah, mengapa ditolak? Karena ta'wil ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari para usul fikih dalam menetapkan ta'wil. Kemudian ada ta'wil mawdu'. Nah,
takwil maubu, yaitu takwil yang diterima. Nah, artinya takwil ini memenuhi syarat dan ketentuan usul fikih. Kemudian ada takwil ba'id dan takwil qarib. Nah, takwil ba'id yaitu takwil yang jauh dari zahirnya sehingga tidak dapat diketahui dengan menggunakan dalil yang sederhana. Nah, zahir di sini yaitu suatu lafaz di mana dengan mendengarkannya pendengar dapat langsung mengerti maknanya tersebut tanpa banyak berpikir dan tanpa menggunakan petunjuk yang lainnya. Kemudian ada takwil qarib. Takwil qarib yaitu takwil yang tidak jauh dari zahirnya sehingga dengan menggunakan dalil yang sederhana pun dapat langsung dimengerti maknanya tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian dalam mentakwilkan, tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, lafaz yang ditakwilkan itu harus betul-betul memenuhi kajian dan aturan-aturan. Kemudian dalam mentakwilkan itu harus berdasarkan dalil yang sahih yang menguatkan dalilnya tersebut. Kemudian dalam mentakwilkan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan syara. Perbedaan antara terjemah tafsir dengan takwil yaitu pada tafsir kalimat yang digunakan adalah mufrad, sedangkan pada takwil banyak makna-makna dan susunan kalimat. Kemudian pada tafsir sifatnya itu umum, di mana ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya dapat ditafsirkan. Nah, sedangkan pada takwil ayat-ayat mutasyabihat yang dapat ditakwilkan. Ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat yang sukar atau yang sulit dipahami. Kemudian dalam tafsir menerangkan petunjuk-petunjuk yang dikehendaki, sedangkan pada takwil menerangkan hakikat yang dikehendaki. Kemudian pada tafsir banyak mengandung makna-makna yang berhubungan dengan riwayah, sedangkan pada takwil itu banyak mengandung makna-makna yang berhubungan dengan yang diriwayatkan. Kemudian terjemah sendiri yaitu pengalihan bahasa atau bacaan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya dengan tidak merubah isi dan kandungan yang terdapat dalam teks tersebut. Mungkin sekian presentasi saya mengenai antara terjemah tafsir dengan takwil. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.